Kalian punya star syndrome gak sih? Gak tahu lagi star syndrome apa. Apa tuh Star Syndrome? Star syndrome itu masuknya mental illness katanya. Itu tuh dimana seseorang lupa dengan masa lalu karena sudah terlalu terkenal gitu. Itu katanya sih. Jadi kita bakalan main kalian punya star syndrome gak sih? Tapi ini nggak ada yang scientific gitu, just for fun, oke? Just for fun. Kita bakal main sama teman-teman gue. Kenalin dulu, ini Loki. You, what's up? Yang ini Uwis. Dan yang satu lagi Raka. Salah, halo. Nih gue kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, kalian bayangin dulu situasinya ya. Situasinya tuh kalian nongkrong sama teman-teman, ya kan, rame. Nah nongkrongnya ini lagi main game. Gamenya entah itu berantem, bola-bola kayak apa gitu. Tapi yang menang lu doang gitu. Yang lain tuh nggak menang. Jadi lu win streak, yang teman-teman lu yang lain tuh nggak bisa ngalahin lu gitu. Posisinya ya lu menang terus. Dan yang lain kayak kelihatannya mukanya udah mulai males main game gitu. Nah kira-kira kalian bakal ngapain tuh dalam situasi seperti itu? Gue sih bakal skip main game lagi sih. Yang gue bayangin sih kayak main bola. Yang gue bayangin sih main bola sih. Terus? Main bola PS gitu kan. Contohnya nih gue menang mulu nih pakai Chelsea gitu. Menang. Gue lihat satu persatu orang-orang mukanya pada berubah gitu kayak mager main. Ada yang satu main handphone, gue bayangin kayak gitu kan. Ya udah pas buat main gitu. Gue udah ngebayangin. Dan gue pasti yang gue lakuin itu, ya gue bakal ngalahin diri gue gitu loh. Ngalah gitu, ngerti gak sih? Oh jadi lu kayak pura-pura kebobolan kayak gitu. Iya, kayak jadi bego gitu lah. Kalau gue sih tetap terus main aja gitu, tapi kalau misalkan kayak semuanya nih yang lagi nongkrong tuh main gitu, tanding lawan kita gitu. Benar. Iya, kalau misalkan gue sih yang main aja, tapi kalau misalkan kayak ya gue ngerasa gue menang terus ya gue kayak gue udahan dulu deh gitu, kayak gue udahan dulu ya. Terus kayak contoh nih temen gue siapa, sini lo gue ajarin gitu, gue kan orangnya kan tengil kan, sini lo gue ajarin lu gini, tapi ya dengan cara bercanda, kayak nyakitin dia gitu loh, kayak sini lu gue ajarin, lu bego banget sih, nggak kayak gitu, tapi yang kayak ya udahlah sini lu gue ajarin biar lu jago kayak gue gitu loh. Iya. Tapi tuh maksudnya tuh tanpa kayak kita tuh mau bikin dia kembali lagi percaya dirinya tanpa harus kayak punya rasa kasihan gitu sama dia, ngerti gak sih? Oke. Nah, kayak gitu sih kalau gue sih. Jadi lu yaudah deh gue udahan, gue ngajarin dia aja biar dia tuh pede lagi gitu. Tapi dengan gue udahan, orang-orang kan pasti kan mikir, oh lu mentang-mentang menang gitu. Gue pasti gue kayak ngalihin, gue bilang, oh sini gue mau ngajarin ini nih biar dia jago kayak gue gitu. Tapi tuh dengan sisi lain tuh gue tuh mau tuh dia belajar gitu, bukan yang kayak gue mau ninggiin diri gue sendiri buat gue dipuji, nggak kayak gitu. Kalau Raka gimana Raka? Tunjukkan pesonamu. Gimana ya? Kalau gue sih tipikalnya gas terus aja. Oh bodo amat tuh. Yang penting gue main. Bodo amat tuh. Yang penting gue main. Kalau temen lu kalah ya bodo amat, emang lu yang bodoh gitu. Kalah emang lu yang bodoh gitu. Lu berarti harus belajar. Lu belajar dari kekalahan lu gitu. Jadi gue paksa mereka main sampai dia menang lawan gue. Jadi kan poin pertanyaan beda perspektif. Iya benar. Poin pertanyaan satu tuh sebenarnya kita pengen tahu siapa yang paling pengen selalu kelihatan terhebat gitu. Tapi dari jawaban lu bertiga kayaknya emang Raka nih dia selalu pengen tampil hebat nih kayaknya di poin pertama nih. Gue dia pikir Raka yang paling hebat, merasa paling ternyata nggak hebat. Dan ternyata nggak hebat. Oke, kita lanjut ke situasi nomor 2 ya. Jadi bayangin lagi, imagine kalian ini di kelas biasa aja ya, nggak yang pinter-pinter banget. Tapi di salah satu ujian kalian dapat nilai matematika itu 98, alias tertinggi di kelas. Nah ada teman deket lu nih, yang pertama namanya Arif muji lu, bilang pinter banget, gue pengen dah kayak lu, buset dah gitu kan.
Yang kedua teman deket lu namanya Bagus. Woi, gila pinter banget lu. Gua traktir dah kapan-kapan. Gila, congrats ya gitu. Yang ketiga Chandra. Nah Chandra ini ngomongnya kayak gini. Gak bisa ganti nama, jangan Chandra deh. Oh iya udah siapa? Siapa? Kenapa ditolak aja? Emosi gue denger kata Chandra. Ganti. Oke, ganti. Namanya Cupita. Neng Cupi. Oke, namanya Cupita. Dia ngomong, lu jangan cepet puas deh. Walaupun 98, pelajaran yang lain lu juga harus tetap belajar. Jadi dia nasihatin lu. Nah, kalian nih lebih suka reaksi temen lu yang mana? Arif, Bagus, atau Cupita? Gua jawaban gua yang A. Kenapa? Suka gitu gue dipuja-puja itu. Emang gue hebat gitu loh. Jadi kayak award aja gitu gue dikasih pujian kayak gitu. Aduh. Terus kalau lu Is? Kalau gue sih yang B, karena gue suka bakalan terpacu kalau misalkan ada ngasih hadiah. Ya gue tuh butuh temen yang kayak support, itu tuh bukan dari bentuk hadiahnya tapi kayak supportnya gitu loh. Oh jadi temen lu traktir lu tuh lu anggap sebagai salah satu bentuk support lu supaya lu jadi belajar Iya. lagi. Oke. Iya gitu. Jadi ada yang peduli sama gue ya, makasih gitu aja. Oh, Chandra. Bukan. Itu Bagus yang traktirin lu Bagus. Rusak. Chandra nih, gemes. Ya udah. Oke. Loki gimana Loki? Gue sih lebih milih yang C. Itu lebih diinisiatin lah. Biar gue tuh nggak lupa gitu loh. Dan itu biar tuh gue tuh emang harus diingetin gitu kalau kagak gue lupa gitu. Lo harus ada yang getok pala lu biar lu turun lagi gitu ya, nggak naik terus. Oke. Iya. Nah, tapi situasi ini berlanjut guys. Nggak sampai situ doang, lu dapat nilai terus dipuji sama teman-teman lo. Nah, ini kan pertama kalinya kalian dapat nilai 98 di matematika gitu ya. Kalian tuh lebih bakal kayak gimana sih? Pamer ke sosmed kah? Atau cerita ke orang tua? Buat self rewards, jadi kayak buat manjain diri lu sendiri karena udah berhasil achieve itu, lu bakal ngapain? Kayak lu pamer ke sosmed kah? Atau lu kayak cerita ke orang tua? Atau yang ya biasa aja gitu? Gimana? Berarti kan kalau gue tuh self reward gue tuh kayak pertama gue kasih ke nyokap gue dulu gitu, nilai gue gitu, sombong orang tua dulu, habis itu baru ke temen-temen gitu, congkak gue gitu sih. Self reward gue tuh kayak apa ya, lebih ke naikin self esteem lu berarti dulu. Iya, kayak pokoknya tuh, tapi yang paling pertama banget sih gue sombong ke nyokap gue dulu, ke orang tua lah tepatnya. Orang tua, itu yang teman-teman terdekat gitu loh, jadi buat bahan ledekan aja. Oke. Itu sih, itu udah seneng banget buat gue sih. Kayak, oh ini dia tahu gitu loh. Self reward sih berarti buat naikin pride lu juga sih. Ya gak sih? Iya, biar mental gue tuh, oh oke, ada yang lihat gue, oke. Oke, itu Lucky ya. Raka gimana Rak? Gue sih apa ya? Gue sih simple aja. Jadi pas gue dapet itu kertas ujian, ya kan, langsung aja gue tempel 5 di kelas. Biar everyone knows gitu gue bisa. Gue tempel lagi 5 di kelas, udah itu doang. Itu udah bikin gue seneng banget sih sebenarnya. Kenapa harus tuh tempel di mading? Kan di kelas biasanya ada dinding kosong putra karya. Nah, gue tempel di situ nilai gue. Kalau gue jadi temen lu, tuh gue gambar-gambar nih. Gue gambar-gambar. Ya, Kalau zaman dulu ya, pasti gue tulis nama orang tua lu gitu. Ya terserah lah orang mau bilang apa, yang penting gue tempel aja di situ, gue buktiin sama mereka kalau gue bisa. Udah asik. Simpel aja sebenarnya. Tepuk tangan ya. Kalau Wis? Kalau gue nggak tahu, gue kayak nggak ada tujuan hidup. Kayak ya udah, kalau misalkan
gua dapet nilai bagus ya udah gitu. Apa sih mau ngapain sih gua gitu loh. Oh, berarti biasa aja. Kayak biasa aja gitu, paling gua butuh waktu sendiri gitu, kayak ya buat apa ya, biasa aja gitu, nggak ngapa-ngapain gua paling. Kan udah ditraktir sama temen gua si Chandra. Oh, dilanjutin plot twist. Anjir. Gila. Gua gak kepikir sampai situ loh. Kan Tadi tadi kan katanya berkelanjutan, kan gua udah pergi sama Chandra, udah cukup dong. Iya, benar. Mau ngapain lagi gitu, apalagi kan gue udah ditraktir, masa gue Masuk mangkak akal, sama masuk. diri gue sendiri kan? Masuk akal, akal, akal masuk akal. Akal Akal masuk. masuk. Akal masuk. Udah. Oke. Ngapain sih Bisa keren banget anjir. Self rewardnya katanya tadi dia butuh waktu sendiri. Setelah dapet ide Iya. bagus malah merenung ya. Iya, itu yang gue pikir kok malah kerenung, kok malah jadi beban. Gak ada tujuan hidup. Kita masih bahas situasi sekolah dan kelas ya. Jadi tiba-tiba hari Senin ada Bu Retno nih masuk nih, Bu Retno nih, killer. Terus bilang, anak-anak ada tugas kelompok. Nah, kalian bentuk kelompok sendiri. Tugasnya presentasi akibat dari globalisasi gitu kan. Terus kalian cari kelompok sendiri. Nah, udah dapat kelompoknya nih, teman-teman deket kalian. Kira-kira lu megang apaan, lu bagian apa, terus ada bagian nyatet, presentasi segala macem. Nah, Loki, Luis, Raka, biasanya kalau tugas kelompok kayak gini, kalian sukanya ngerjain apa? Bagian ngapain gitu? Kalau gua sih kayak gua nih, contoh, kalau gue suka bagian presentasi karena gua males nulis tangan gitu. Nah, kalau kalian tuh gimana? Kalau gue sih suka yang nyusun, suka yang nulisnya, gue suka yang kayak gue mending di belakangnya gitu loh. Tapi itu semua itu gue yang nyusun gitu. Kalau dari dulu gue kayak gitu, karena kan gue suka nulis, gue suka kayak ngerapi-rapihin. Mau nulis pakai tangan atau nulis pakai komputer gitu-gitu, gue lebih suka ngelihat kayak ada spasi-spasi yang kurang, atau spasinya double pun gue pasti perhatiin. Kayak gitu. Kalau gue sih, karena kan ya maksudnya dari zaman gue sekolah, gue kuliah tuh gue begitu gitu. Berarti lu tuh suka jadi yang di balik layar, tapi selama itu sesuai apa yang lu mau gitu. Iya. I see. Gue kalau presentasi sekolah, gue biasanya sih ngambil kerjaan yang slide gitu doang loh. Ngetap. Itu udah work gue banget sih. Multimedia. Iya. Dari Dia jadi dulu gue multimedianya, kalau Nol. sekolah tuh gue demen banget gitu. Oh, jadi lu bagian pencet-pencet doang? Iya. Terima kasih. Operator. Operator. Nanti infokusnya gue balikin lagi ke bawah. Itu tuh gue bagian kayak gitu doang deh. Kayaknya lu Itu multimedia anjir. emang lu suka jalan-jalan aja gak sih? That's my job. Habis balikin fokus ke kantin dulu beli gorengan. Kalau lu Rak? Iya. Kalau gue ya namanya presentasi kan masih ada yang namanya tanya jawab kan. Oh, moderator. Gue tuh suka bagian yang jawabin pertanyaan dari Orang-orang. audiens. Wah. Iya, gue lebih suka jawabin pertanyaan dari audiens karena menurut gue di situ intelijensi lu sebagai siswa dipertanyakan gitu. Apakah lu bisa memberikan alasan yang logis atau enggak ke orang-orang. Kayak gini nih yang gue butuhin di ini nih, di kelompok nih. Loh, kalian emang satu kelompok berarti? Iya. Gue bagian tap, Uwis bagian yang ngetik, Raka Raka yang bagian present. yang jawab. Iya, satu kelompok Nah, aja. satu kelompok aja udah gak usah bisa gitu yuk. Ayo bro. Iya. Kenapa harus bisa ya? Lu satu kelompok aja. Iya, jangan bisa lah. Iyalah, ngapain bisa-bisa. Iya, soalnya biar kelihatan aja gitu, ada nilainya. Kayak gitu sih, kalau gue kayak gitu kan. Jadi lo suka terlihat pintar di depan teman-teman lu gitu ya. That's right. Wow. Oke. Nah, kalian udah lulus kan, udah gak sekolah lagi ya kan? Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang jadi artis, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi selebgram, segala macam. Nah, ada momen dimana lu temenan sama idola lu gitu. Siapapun itu, pokoknya lu temenan aja sama idola lu. Suatu saat lagi weekend nih,
sahabat lu nih, temen deket banget, sebat kental, udah kenal 15 tahun, butuh pertolongan dan nelpon lu gitu kan. Menurut sahabat lu ini adalah hal yang penting banget. Tapi menurut lu ini sebenarnya hal-hal yang biasa aja lah, emang dianya aja yang overreact gitu. Tapi di saat bersamaan, jadi pas sahabat lu nelpon dia butuh lu, di saat yang bersamaan ada telepon masuk juga. Jadi lu nge-hold dulu tuh, masuk tuh telepon. Tapi ternyata teleponnya dari idola lu gitu. Kira-kira lu bakal lebih milih yang mana gitu, bantuin yang mana? Lu bakal ngapain? Kalau gue nih ya, kalau gue di posisi kayak tadi ya, gue kayak mau prioritasin temen gue dulu, tapi yang idolanya nggak gue cuekin gitu. Jadi kayak pokoknya dalam sehari mereka berdua nelpon, dua-duanya harus kelar. Kalau gue sih kayak gitu. Mana yang diduluanin berarti? Iya, gue duluanin temen gue dulu. Kali berapa lama sih itu kan? Ya udahlah, gue kerjain dulu bentar, satu, terus langsung ke sana gue. Gitu. Jadi Karena nggak bisa dipungkirin, dua-duanya kayak penting gitu buat gue, nggak bisa ditinggal gitu loh. tapi tetap lu duluanin teman lu yang 15 tahun kenal ini. Gue duluin temen gue dulu, karena kalau dilihat dari urgensinya kan kayak dia butuh nih, even kalau menurut kita ya bisa kita nolongin. Jadi kayak ya udahlah, gue spare waktu dulu lah buat nolongin orang ini, buat nolongin temen gue ini, baru gue datang ke idola gue. Tahu Posisinya tuh amal dan karir tetap jalan gitu kan. Kayaknya hampir sama kayak Raka sih, tapi batas importantnya itu lebih keras mana sih? Lebih parah siapa sih dari masalah itu? ya. Yang temenan sama gue 15 tahun atau yang idola yang gue idolain ini? Ya posisinya lu nggak tahu gitu. Ya lu cuman harus Posisinya nggak tahu ya. Iya, cuman urgency waktunya itu kayak harus sekarang gitu. Jadi lu harus choose one. Nah, yang 15 tahun ini nih udah jarang ketemu banget selama berapa tahun atau kayak gimana tuh? Ya, anak ini pertanyaannya banyak ya. Jangan-jangan dia suka nanyain orang yang presentasi nih. Enggak, jadi posisinya emang situasinya emang abu-abu banget, lu nggak tahu urgency. Maksudnya temennya tuh 15 tahun tuh ya memang teman dekat, teman biasa nongkrong kayak gitu. Udah biasa nongkrong, berarti gue yang itu gue lebih yang ini dulu, yang biasa nongkrong. Walaupun idola lu tuh kayak kalau lu temenin gitu, maksudnya di saat itu tuh the only time lu bisa ketemu dia gitu. Tetap temen lu yang lu pilih. Gue tetap teman gue. Oke. Masih bisa ketemu gitu kan. Ya, jadi teman gue gitu. Kalau Raka kan karir. Kalau gue mah ya bodoh gitu. Yang penting masih bisa ketemu yang sama gue. Gue masih bisa ngejar karir gitu loh. Gak bisa dipungkiri, gue kalau karir tuh mati. Iya, nama lu kan Raka hebat anjir. Emang. Gue gak kuat gini terus. Gak kuat anjir. Gak kuat. Gak kuat gue Uis belum jawab. Kalau gue sih gue bakal maksa dulu sih ke temen gue, lu pentingnya apa dulu gitu loh. Kayak gue kan kayak sekarang tuh lebih realistis gitu loh. Kalau sekarang ya, kalau ini kan ngomongin kan sekarang gitu. Kalau gue tuh lebih realistis aja gitu. Ya lu pentingnya apa gitu loh. Sedangkan kalau di saat gue penting, gue juga nggak butuh teman-teman banget kok. Gue mikir kayak gitu kan. Jadi kayak ya lu pentingnya penting apa dulu gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kalau emang pentingnya di mata gue emang penting banget, baru gue tolongin. Tapi kalau pentingnya tuh kayak di mata gue nggak penting banget, ya lu siapa anjir? Walaupun iya lu temen gue, lu sahabat gue gitu loh. Tapi kan kalau misalkan orang lain maupun idola gue, dia sampai minta tolong sampai nyawa, gimana? Itu udah berat banget itu. Enggak, padahal kondisinya nggak kayak gitu. Jadi gue nangkepnya tuh kalau misalnya halnya penting menurut dia tapi menurut lu biasa aja, lu bakal lebih milih nolong ide lalu lah, karena itu menurut lu nggak penting-penting banget kok gitu kan. Iya, nggak penting banget, karena kan menurut gue yang penting tuh udah kayak dua arah gitu loh. Kalau menurut gue penting tapi menurut lu nggak penting, ya lu bisa nganggep gue sepele gitu kan, sebaliknya gitu.
Jadi Iya kan? no hard feelings kalau misalnya sometimes lu ngerasa itu penting terus temen lu nggak bantu gitu. Iya. Oke. Make sense sih, make sense. Make sense. Ya, hidup terus berjalan, makin tua lu pada punya pasangan ya kan. Nah, kalian nih sebagai pasangan dan pasangan kalian juga pengen lanjutin hubungan ke jenjang yang lebih serius, mau nikah gitu. Jadi buat Raka atau Loki, kira-kira lamaran seperti apa yang bakal kalian lakuin ke pasangan kalian? Nah, buat Wis, lamaran seperti apa yang pengen Wis dapetin? Gitu. Jadi gue dulu nih. Gue Iya. sih apa ya? Gue pengen kalau gue ngelamar cewek itu gue pengen sesuatu yang bisa dikenang gitu. And everyone knows. Waduh, pamer. Iya. Jadi ya kayak suddenly gue jalan gitu kan ke restoran. Kita dinner. Ya udah habis dinner kayak gue berdiri dari kursi gue gitu kan. Asik. Gue nggak nunduk sih kayak Kayak babi lah. ya kan, terus ya udah gue keluarin cincin tunangan gue. Saat Set. titik resto Jalaran sama Pukulino, will you marry me? Wah, Asik. Waduh. ini lebih kayak gitu, jadi ntar orang pada ngeliatin ya kan. Oh, restorannya rame, restorannya rame gitu ya? Rame dong. Rame, Kan udah oh. private. Oh iya. Nggak private gak mampu soalnya, gak mampu. Di mana? Private gak mampu. Berarti lagi makan di mana? Geprek bensu. Enggak, jangan cepat gitu juga. Geprek bensu dong anjir. Terus cewek lu bilang, will you marry me? I will gitu. Terus lu gimana? Lu Kalau gimana? langsung semua pada tepok-tepokan. Wah gila, itu pasti bakal kenang banget sih. Bakal jadi memorable moment banget. Oke. Tapi kalau misalnya ditolak ya udah gue simpen lagi cincinnya, gue pulang anjir. Kalau gue sih kayaknya udah pada tahu ya sih. Lu udah tahu dah. Males gue ngomongnya. Ya kan gue nanya karena gue nggak tahu. Oh iya. Lo. Lo. Iya. Apakah moderator Iya, kita iya. adalah orang Cenayang? Cenayang Belum gitu bisa susah gitu loh. Kasih tahu. Iya ya. Aduh. Oh. Kalau gue ya itu apa namanya? Kayak ya udah lebih dikit orang yang tahu lebih bagus gitu. Oke. Jadinya Kayak ya udah gitu, nggak ada, mestinya cuma ya berdua aja gitu, yang lain gak usah tahu gitu. Oh, quality time gitu. Gitu mungkin bisa dibilang. Maksudnya mau di mall kayak mau dimanapun itu selama yang tahu cuma lu berdua doang, lu ngerasa nggak masalah gitu. Dimanapun tempatnya ya, kalau mau berkesan ya siapa sih yang nggak mau berkesan gitu, tapi ya berkesan ya udah lu cari aja tempat yang bagus, tempat yang ya gimana gitu. Oh, di Bukit Bintang, Bintang, ya kan. Tapi lihat komodo. Ya kan, ya kenapa emang kalau di Ragunan juga ya nggak apa-apa gitu loh. Selama yang tahu lu berdua doang gitu ya. Iya kayak gitu. Oke. Lagi Ya, lagi kasih makan gajah terus tiba-tiba will you marry me? ya nggak apa-apa. Aidu. Yang penting kan berkesan. Langsung naik gajah anjir. Ya selama Auto berkesan pre-wedding. mah ya nggak apa-apa Langsung lah. pre-wedding sama gajah. Jangan lupa nunjuk awan. Yoi, nunjuk awan. Ya. Suatu kebiasaan Aku orang kan pre-wedding. Iya, dia nunjuk aku ya. Iya. Ya, Loki gimana? Kalau gue sih ngajak ke suatu daerah, habis itu kayak kalau dari sebelumnya ada momen, habis itu hari itu juga dapat momen, kayak ya udah gitu, will you marry me, habis itu gue kasih cincin, ya udah di situ momen gue sih, maksud gue kayak momen yang paling gue pengen itu kayak setelah gue propose kayak gitu tuh gue peluk dia gitu, udah itu paling. Ya posisinya berarti lu berdua best. doang atau pengennya Iya. kayak di halayak ramai jadi semua orang tahu? Enggak. Berdua Tergantung doang. momennya. Gue lebih ke momen sih. Kalau momennya bagus gitu ya, walaupun di situ banyak orang, ya udah nggak apa-apa diliatin orang gitu. Oh, Tapi gas kalau momennya aja. kayak cuma berdua doang gitu, iya, lebih ke momen sih. Oke. Timingnya gitu ya, bagus nggak ya? Yoi, Pas apa nggak? timingnya gitu. Masa timingnya itu lagi keramaian gitu, lagi ada yang marah-marah di pojok sana, masa propose gitu, marry me. Enggak nanti kayak kita kayak yang di sana. Coba kamu lihat.
Marah-marah anjing suami sama istrinya anjing. Gak kebayang gue. Setelah kalian dilamar atau melamar, akhirnya kalian nikah dong ya kan. Ini lagi partinya nih, lagi acara nikahannya. Nah, ada ibu-ibu terus kerombolan banyak yang ngomong, "Oh, percuma nikahan bagus, ini mewah segala macam. Masa catering makanannya gak enak nih, ininya bau atau apa gitu." Kalian nanggepinnya gimana? Kalau gue sih kayak ayo udah gitu. Kan tanggapan dia nggak enak juga bayain aja gitu. Yang penting gue udah ada catering gitu loh. Yang penting ya udah gitu loh. Yang penting gue udah nikah gitu sama dia gitu. Masalah makanan dan bla 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 ya sebisa gue ya udah itu semampu gue ya, lu makan lah bu gitu loh. Gue nggak perlu komenin lagi sih. Jadi tuh lo tanggapinnya sebagai kritik aja gitu. Iya, jadi sebagai kritik juga ya berlalu. Yang penting gue nikah gitu. Nikah. Oke, tenang. Kalau Uis gimana Is? Kan biasanya kalau cewek tuh lebih sensitif kalau kayak gitu-gitu tuh. Kalau gue sih mending gue yang masak. Lu suapin ibu-ibunya ya. Lu suapin ibu Iya, makan. Kan masak. Tukang rujak. Pasti ibu-ibunya bilang, aduh iya enak kakak, enak. Iya, kalau misalnya kejadiannya kayak gitu walaupun itu masakan lu nanggepinnya tuh sebagai kritik atau emang nih orang nggak suka aja nih sama gue kayak gitu? Yang mana? Kalau gue mikirnya sih, kalau gue yang masak ya berarti emang ibunya aja yang gak suka sama gue gitu. Masakan gue enak, kenapa lu Bu? Ya kan? Oke. Karena gue tuh punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi kalau soal masakan gitu. Kalau lu ngomongin makanan ya gitu, misalnya selera makan gue tuh tinggi gitu loh. Jadi mau masakan gue ataupun orang lain yang gue catering itu udah pasti enak gitu. Jadi kalau ibu itu mau komen ya berarti dianya aja yang mau nyari masalah sama gue gitu. Wah ini sumpah gue kalau jadi cewek juga gue baku hantam gue sama ibu-ibu. Iya kan, baku hantam. Sumpah gue samperin, gue tampar. Iya, ilah sebelum gue samperin, gue minta ibunya nyamperin gue. Gue samperin gue. Oke, tenang. Tahan. Gue udah punya masalah sama gue, Sabar. Tenang, sabar. Ibu, sabar. Sabar. Tenang. Muka lu, ya kan? Audiens. Tenang. Oh, buat pengantin wanita ditunggu di panggung, mau foto dulu. Ibu tenang. Aduh. Nggak bisa gitu, Non. Gue nggak bayangin lagi. Anjir, ibunya ditantang. Gini aja emang ibunya itu, aduh, gue nggak suka ibu yang kayak gitu, punya masalah sama gue kayak gitu terus kayak ngomongin gue gitu. Udah malas sama ibunya. Loh, jangan pergi, sini balik lagi. Tapi gue nikahnya nggak sama si Chandra itu kan, Non? Enggak. Raka gimana Rak? Kalau lu Rak? Kalau gue gimana ya, maksudnya kan catering itu kan preferensinya dari gua gitu loh, gua dan keluarga gitu kasarnya kan, yang udah mikirin konsepnya gitu. Kalau misalnya emang lu gak suka sama cateringnya ya udah berarti lu gak sefrekuensi aja sama gua, lu gak usah maksain makan, udah lepehin aja. Iya. Itu lebih gak kayak gitu. Ya menurut lu berarti menurut lu tuh ibu-ibu ngasih kritikan atau emang dia nggak suka aja sama lu, emang tuh hate aja gitu. Oh, emang nye aja dia. Oh. Anjay. Kalau nggak suka emang ngide aja ibunya ya. Ngide aja dia pengen masuk dalam kisah hidup gua gitu, tapi gua tutup jalannya. Dia pengen dianggap gitu di acara pernikahan gua kan, sosok komen makanan nih, prasmanan. Padahal udah gua tes food kan, pasti kalau catering kan ada tes foodnya ya, udah gua cobain enak gitu kan. Iya, udah tenang. Iya, udah ibu-ibu jadi marahin terus, kasihan. Udah. Ini kok Raka jadi ibu-ibu aja dia. Raka, tenang. Kalau. Oke. Jadi itu pertanyaannya tadi ada 7 situasi ya, yang sebenarnya kalau kalian punya star syndrome ada beberapa symptomsnya atau ciri-cirinya. Nih gue tahu ya, yang pertama itu haus pujian yang pertama. Yang kedua, kalian itu teman lama tuh biasanya nggak kalian anggap, terus suka lupa sama masa lalu. Ibarat kata tuh kacang lupa sama kulit gitu. Yang ketiga,
kalian tuh cuman pengen temenan sama orang yang ada namanya aja, yang menurut kalian tuh selevel sama kalian. Misalnya kalian udah terkenal, ya pengennya mainnya tuh sama yang terkenal aja. Kalau teman-teman SD, SMP yang gue nggak tahu siapa, gue nggak mau main sama mereka kayak gitu. Nah yang keempat, kalian itu suka jadi pusat perhatian. Jadi kenapa gue tanya kalian tugas kelompok ya, gue pengen tahu mungkin ada yang suka di depan, suka jadi attention. Kayak Raka tadi suka kelihatan pintar di depan temennya, bisa dibilang itu juga salah satu caper lah, tapi kadarnya nggak terlalu ini. Yang selanjutnya symptomsnya itu suka share everything, kayak dunia tuh harus tahu gue lagi ngalamin ini. Tapi dari kalian bertiga kayaknya cuman Raka yang punya rasa itu dikit ya menurut gue nggak tahu sih, itu menurut gue itu menurut gue. Coba kasih tunjuk ketawa kamu. Itu menurut gue doang, gue nggak tahu nih menurut audiens yang lain. Yang terakhir, sensitif banget jadi orang dan nggak bisa bedain yang mana kritik dan yang mana hate speech. Jadi semua kritik dianggap hate speech. Jadi apapun kritiknya, walaupun kritik itu fakta, dia ngerasa enggak, lo emang gak suka aja sama gue anjim, kayak gitu. Wow. Wis juga punya ciri-ciri ternyata. Wow. Aduh. Jadi kira-kira jadi menurut kalian kira-kira dari Raka, Loki, gua, Wis, siapa nih yang punya star syndrome? Atau ternyata kalian yang nonton punya? Wah. Apa jangan-jangan selama ini gue star syndrome tapi nggak pernah sadar. Wah. tapi ini nggak ada penelitian secara jelas juga, ini cuman have fun aja. Semoga kalian juga have fun. Thank you udah ngobrol bareng kita. Thank you Loki, Wis, dan Raka. Thank you udah main. Thank you udah apa? Aduh, Raka ke game gimana nih? Aduh, aku gak mau main sama Raka. Aduh, aku gak mau main sama Raka. Malu aku. Gue pindah ruang dulu, gue tutup dulu ini obrolan. Aduh, emang rusak. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita main lagi kapan-kapan di kamu dadah. Adios amigos.